Nah, semenjak pulang ke rumah, baru dia bercerita. Terasa itu, setelah beberapa hari lah tentunya, terasa, Ibu, sekarang saya sudah ketemu manusia. Kaget. Saya sudah ketemu manusia. Nah, manusianya siapa? Manusianya ini, sambil memegang dadanya. Manusianya ini, ibunya kaget. Maksudnya apa, Ger? Gitu kan? Kurang lebih bahasanya gitu ya. Maksudnya apa? Kok manusianya ini, gitu kan? Saya tuh di sini di kerajaan sebelum ketemu dengan manusia, yang saya temui itu nek ora diatur, diseneni, dikongkon, diatur, diseneni, dikongkon. Dikon rono nek salah diseneni, engko kakean aturan. Nah, saya jenuh. Hidupku hanya penuh aturan, penuh emosi karena sering dimarahi, ya kan? Penuh disuruh, sering disuruh. Barangkali Ibu, Bapak, anak-anak kita, ya kalau saya bilang anak-anak, sudah gede-gede ya anaknya ya, cucu-cucu barangkali, ketika hidup dengan orang tuanya, itu ada yang jenuh, tapi orang tua cuek aja. Kenapa dia nggak mau makan? Kenapa dia pelajarannya nggak konsentrasi? Jangan-jangan di rumah itu hanya nemu itu. Kalau nggak disuruh, dimarahi, dikongkon. Padahal ketika anak ini disuruh mau, itu nggak pernah mengucapkan alhamdulillah, ya Allah, pinter banget, disuruh mau gitu. Nggak pernah dipuji. Ketika mendapatkan nilai yang baik juga nggak pernah dapat pujian, tapi giliran dapat nilai jelek, dimarahi, gitu. Ya, dimarahi. Berarti ini terjadi di setiap rumah. Ya, akhirnya mengatakan, sekarang saya sudah ketemu Ibu manusianya. Apa itu? Saya sendiri. Berarti ketika Bapak dulu tasih sugeng itu marah, itu untuk kebaikanku. Harusnya aku menerima, karena marahnya Bapak untuk kebaikanku. Sayangnya tidak saya temui waktu itu, ketemunya sekarang ini. Ketika Bapak mengatur ini itu untuk kebaikanku. Berarti keadaan apapun itu kembali kepada diri sendiri. Aku ora kerasan tinggal ning perumahan kene iki. Lah ora kerasan ngopo, wah tanggane elek-elek. Sing elek ora tanggane. Diri kita yang belum bisa menyesuaikan tetangga yang sifatnya A, sifatnya B, sifatnya C. Ya, baru dulu sebelum menikah, wah cintanya luar biasa. Setelah menikah, wah masya Allah ya, satru mawon gitu kan. Bertengkar terus. Kenapa? Ya karena belum ketemu hatinya. Kita ingin mencari hati nih. Hati kita di mana? Ketika kita marah, sebenarnya hati kita tidak sedang di situ. Kita marah kenapa kok harus marah? Padahal bisa dengan nada yang lembut. Nah, kalau habis makan, taruh di wastafel. Kan enak. Ini habis makan taruh wastafel. Kamu nggak mudeng tak? Disuruh berkali-kali kok nggak paham-paham. Kan beda rasanya. Ayo nak. Yang namanya anak-anak itu kan terus kita mengucap, menasehati terus sampai menjadi orang gitu loh. Saya pernah silaturahim ke peternak kambing Etawa, Bapak Ibu. Ketika silaturahim ke peternak kambing Etawa, saya melihat kambing Etawanya supernya luar biasa, ganteng banget, ganteng, gagah, gede, dhuwur, wah, resik. Saya tanya sama peternaknya, Pak, untuk dapat kambing super seperti ini gimana? Oh, lama Ustadz, lama, ya, 3-4 tahun. Dari mencari bibitnya, betinanya, jantannya, keturunan mana, ya kan, keturunannya sopo gitu kan, keturunannya apa, kemudian nanti makanannya seperti apa, mandinya, kalau sakit segera diobati, bersih dan lain sebagainya. Niku apa? Kambing. Bahasa Jawa ini apa? Pedus. Kemudian saya bilang, iya ya Pak, untuk
menjadi kambing yang super saja butuh perawatan yang ekstra, apalagi kok anak lah harus dikandani bola-balik kok, ya mamanya anak dan status kita adalah orang tua, bentuk sampai dia jadi. Makanya untuk membuat orang itu baik itu butuh waktu yang lama, tapi untuk menjadikan orang itu jelek butuh waktu yang mondok di pesantren 6 tahun, pulang seminggu udah nggak karuan. Kenapa? Karena pengaruh yang di rumah lebih kuat. Apalagi pengaruh yang di rumah, belum masyarakat loh, ini pengaruh yang di rumah. Perasaan saya kalau diajari di pondok itu yang namanya habis sholat itu zikir ya. Terus kalau nggak ke masjid itu dimarahi. Selama saya seminggu di rumah nggak pernah lihat bapak ke masjid. Terus kalau sholat cepatnya luar biasa gitu kan. Saya kalau di pondok itu kalau makan tangan kiri ditegur, dimarahi. Ini bapak dari tadi makannya tangan kiri, nggak baca bismillah lagi. Loh, coba rusaknya cepet kan? Boleh podo wae. Akhirnya berkesimpulan seperti itu. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Jadi kembali kepada hati kita yang menyesuaikan. Ketika kita berhadapan dengan orang yang pemarah, maka kita bisa menyesuaikan. Ketika kita berhadapan dengan orang yang suka guyon, kita juga menyesuaikan. Karena setiap kita punya jiwa yang hanif, maka harus dirawat dengan cara yang arif. Jangan dilepas itu. Aku ki memang nesunan kok, gitu kan? Aku memang nesunan, yo digawe nesu. Enggak begitu. Kalau kita punya sifat nesunan, ayo berlatih supaya tidak nesu. Karena ketika kita nesu, hati kita belum di situ. Hati kita belum di situ. Terus dia akan mengawal supaya hati kita itu rusak. Padahal setiap kita jiwanya hanif. Ya, setiap kita terlahir dalam keadaan baik.